Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Aris Subagio selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas B. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Vaniasari, salah satu anggota dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi atau memaparkan materi mengenai sistem manajemen database. Lanjutkan ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu manajemen database dan lainnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada 6 orang. Yang pertama ada Naviana Putri Nur Indah dengan NIM akhir 2009. Kemudian yang kedua ada Bella Vaniasari dengan NIM 2017. Kemudian yang ketiga ada Natasha Eka Putri dengan akhiran NIM 2018. Yang keempat ada Mauludia Wahyu Cahyani dengan akhiran NIM 2032. Kemudian yang kelima ada Dela Widiasari dengan akhiran NIM 2043. Dan yang terakhir ada Tessa Firliantika dengan akhiran NIM 2059. Untuk materi yang pertama yaitu membahas mengenai apa itu pengertian dari database. Nah, database itu adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record serta pembaharuan secara serempah atas record terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi. Nah, yang dimaksud dengan record sendiri yaitu kumpulan dari data file yang berhubungan. Nah, database ini juga dapat mengakses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta aksesnya itu cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau laporan-laporan khusus. Nah, kemudian ada data yang diorganisasikan menjadi suatu hierarki, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada data file. Data file sendiri ini adalah unit terkecil dari suatu data. Kemudian yang kedua ada record tadi, yaitu kumpulan data file yang berhubungan atau catatan. Kemudian yang ketiga ada file. File sendiri ini merupakan suatu kumpulan catatan yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu materi mengenai struktur database. Nah, struktur database ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada struktur database hierarkis. Struktur database hierarkis ini adalah struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Kemudian yang kedua ada struktur database jaringan. Nah, kalau struktur database jaringan ini struktur yang memungkinkan satu catatan tertentu itu menunjuk pada catatan lain pada suatu database. Kemudian yang ketiga ada struktur data relasional. Nah, struktur data relasional ini adalah struktur yang merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar record yang dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan record yang tidak didasarkan pada alamat dalam record. Kemudian tujuan utama dari konsep database ini adalah ada 2. Yang pertama untuk meminimalkan pengulangan data. Selanjutnya untuk independensi data. Independensi data ini adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam suatu struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Selanjutnya yaitu mengenai komponen database. Nah, komponen database ini ada 7. Yang pertama ada file database. Nah, file database ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file database. Kemudian yang kedua ada sistem manajemen database. Sistem manajemen database ini adalah suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, dan menjaga keamanan database serta melakukan tugas-tugas lainnya. Kemudian yang ketiga ada sistem antar muka bahasa induk. Nah, sistem antar muka bahasa induk ini adalah bagian dari DBMS yang berkomunikasi dengan program aplikasi yang memerlukan data dari file-file. Kemudian yang keempat ada program aplikasi. Nah, program aplikasi ini memiliki fungsi yang sama seperti pada sistem konvensional, hanya saja file-filenya itu
file-file datanya itu independen dan menggunakan definisi data standar. Yang kelima yaitu ada kamus data. Nah, kamus data sendiri ini adalah yang bertujuan sebagai pusat penyimpanan informasi data-data dari database yang memuat skema database dan terdiri dari item-item dalam database serta deskripsi dan definisi atribut-atributnya. Kemudian yang keenam ada terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online. Nah, dalam hal ini itu letaknya dapat berdekatan atau berjauhan. Jadi terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online ini letaknya dapat berdekatan atau berjauhan. Bisa berupa DAM internal, smart terminal ataupun mikrokomputer. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada sistem keluaran atau pembuat reportase. Nah, sistem pengeluaran atau pembuat reportase ini terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang menciptakan database. Nah, pada prinsipnya menciptakan database ini mencakup 3 langkah, yaitu ada menentukan kebutuhan data, kemudian yang kedua menjelaskan data, dan memasukkan data. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai menentukan kebutuhan data. Nah, langkah yang pertama ini menentukan kebutuhan data itu ada 2 pendekatan, yaitu melalui pendekatan berorientasi pada proses dan pendekatan melalui model perusahaan. Nah, membahas yang pertama yaitu mengenai pendekatan berorientasi pada proses. Ini ada 6 langkah. Yang pertama menentukan terlebih dahulu masalahnya, kemudian yang kedua mengenali keputusan yang diperlukan, kemudian yang ketiga mendeskripsikan kebutuhan informasi apa yang harus didapatkan, kemudian yang keempat menentukan pemrosesan yang diperlukan, kemudian yang kelima menentukan kebutuhan data, kemudian yang terakhir itu menspesifikasi data tersebut. Kemudian sedangkan pendekatan model perusahaan itu yang pertama membuat model enterprise terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat model enterprise itu mengembangkan database tersebut. Kemudian langkah menciptakan database yang kedua yaitu menjelaskan data. Nah, sistem manajemen database ini menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Nah, setelah elemen-elemen data yang diperlukan itu sudah ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk rumus data. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memasukkan data. Nah, setelah skema dan subskema tadi itu diciptakan, data itu dapat dimasukkan ke dalam database. Nah, hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, terus membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data itu secara optis. Selanjutnya, ada peranan dari database. Data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, para manajer perlu memahami manajemen data, yaitu dengan memahami aktivitas dan peranan pengelolaan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Peranan database sendiri ada 4, yaitu yang pertama sebagai prasarana atau alat penunjang dalam sistem informasi manajemen. Di dalam pendekatan manajemen database, file-file dikumpulkan di suatu tempat umum dengan menggunakan aplikasi paket program tertentu, sehingga data dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pemakai. Sedangkan aplikasi paket program yang sering digunakan adalah sistem manajemen database atau database management system yang bisa disingkat dengan DBMS, yang berfungsi sebagai software pembantu pengguna database. Kemudian peranan yang kedua yaitu sebagai komponen penyusun sistem informasi manajemen. Dalam hal ini, database yang umum dikembangkan dalam pendekatan proses. Kemudian data dikumpulkan dan disusun sesuai struktur data yang berfungsi mendukung kinerja sistem informasi manajemen. Peranan yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk efisiensi dan efektivitas sistem informasi manajemen. Kedua hal tersebut dapat memberikan kemudahan di dalam pencarian dan mengamankan data untuk kepentingan proses lebih lanjut. Dengan sistem berbasis data ini, berbagai kebutuhan sistem baru dapat dipenuhi sesegera mungkin tanpa perlu mengubah basis datanya. Dan sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas sistem informasi manajemen, karena data yang disusun dan disimpan dalam file sistem database ini adalah data yang benar atau data yang valid.
Kemudian peranan yang keempat yaitu sebagai sumber informasi sistem informasi manajemen, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi setiap penggunanya. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Database Management System memfasilitasi tugas dari para pemrogram karena mereka tidak perlu membuat prosedur-prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahan tradisional seperti COBOL atau Common Business Oriented Language setiap kali mereka akan membuat program. Bahkan mereka dapat memasukkan pernyataan manipulasi basa data atau DML pada program-program aplikasinya yang membuat database management system tadi melakukan pengendalian data seperlunya. Berbicara mengenai DML, perlu kita ketahui sebelumnya, data manipulation language tadi berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat berupa yang pertama, penyisipan atau penambahan data baru atau insert, yang kedua, penghapusan data atau delete, dan yang ketiga untuk pengubahan data atau update. Pengembangan aplikasi dalam sistem manajemen database itu ada 3. Yang pertama ada perawatan database. Perawatan database merupakan aktivitas yang dirancang untuk menjaga database berjalan dengan lancar. Database perusahaan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian-kejadian lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh program-program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan database manajemen sistem tadi. Pengguna dan spesialis-spesialis info dapat pula menambah berbagai tambahan program pembantu yang disediakan oleh database manajemen sistem untuk perawatan database. Contoh yang paling populer adalah MySQL atau My Structured Query Language. Yang kedua ada modifikasi database. Database Management System menghilangkan database-database utama perusahaan dari kendali pemakai pribadi dan menggantikan kendali tersebut kepada spesialis administrasi database atau database administration yang biasa disingkat dengan DBAS dan karyawan yang lain. Administrasi database memakai DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan menspesifikasi isi data, hubungan-hubungan dan struktur setiap database, serta memodifikasi spesifikasi data ini bila diperlukan. Kamus data adalah info yang dibatalkan dan disimpan dalam definisi dan spesifikasi database yang diputar oleh DBAS. Yang ketiga ada kamus data. Kamus data telah menjadi alat utama bagi administrasi database. Itu merupakan modul software database yang berisi data-data. Artinya, ada data di dalam data. Kamus data juga bisa didefinisikan sebagai penjelasan tertulis mengenai data yang berada di dalam database. Kamus data berisi data-data tentang struktur, elemen-elemen data, dan karakteristik-karakteristik dari database-database perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe database. Nah, tipe-tipe database ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, di sini ada operasi database umum yang menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Mereka juga dapat disebut sebagai subjek area database atau singkatan dari SADB. Database transaksi dan produksi database. Lalu yang kedua di sini ada pengguna database umum. Nah, fungsinya itu menyimpan data dan info inti dari operasi pilihan database luar. Nah, juga berisi ringkasan data dan info paling dibutuhkan bagi manajer perusahaan dan pengguna lainnya. Maka mereka disebut juga database info dan database manajemen. Database ini diakses oleh pengguna eksekutif sebagai bagian dari pendukung sistem. Keputusan dan info sistem eksekutif untuk mendukung kepuasan manajer. Lalu yang ketiga di sini ada distribusi database. Nah, distribusi database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, tempat manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Database dapat meliputi segmen dari operasi dan pengguna database umum. Nah, untuk yang poin keempat,
ada pengguna pribadi database yang berisi bermacam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, database luar. Akses besar, pemilik database pribadi atau bank-bank data tersebut bagi pengguna-pengguna dan perusahaan untuk info komersil dengan membayar. Bekerja dari pelayanan bank, data memberikan software untuk membantu pengguna menganalisis datanya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai database teks. Perlu kita ketahui bahwa database teks merupakan perkembangan alami dari pemakaian komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Sistem manajemen seperti ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan agen-agen pemerintah. Text database software ini digunakan untuk membantu, membuat, menyimpan, mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai teks data. Kemudian dalam database teks terdapat yang pertama, hypertext. Hypertext adalah metodologi penting bagi konstruksi dan penggunaan interaktif dari teks database. Dokumen hypertext adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang ditandai, sehingga secara cepat dicari bagi pembaca. Ada beberapa paket software untuk mengembangkan dokumen hypertext. Salah satu yang paling sering digunakan adalah paket kartu Hyper untuk komputer Macintosh Apple. Pada kartu Hyper, unit utamanya adalah kartu. Dokumen hypertext berisi timbunan-timbunan atau koleksi-koleksi dari hubungan kartu tanda. Dengan demikian, paket dokumen hypertext dikenal dengan nama stacksware. Jadi, dari definisi hypertext berisi teks dan grafis terbatas, dapat disimpulkan bahwa hypermedia merupakan dokumen-dokumen yang berisi bermacam-macam media, termasuk teks, grafik-grafik, video, dan lain-lain. Keseluruhan hypertext dan hypermedia menjadi dokumen elektronik menjadi populer seperti dokumen tradisional diantaranya buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran. Kemudian pertimbangan manajer untuk manajemen sumber data. Pengguna manajer harus melihat data sebagai sumber penting yang mengharuskan mereka untuk belajar, mengatur keperluan agar menjamin kesuksesan dan bertahan di perusahaannya. Manajemen database merupakan aplikasi penting dari sistem teknik informasi bagi manajemen sumber data organisasi. Bagaimanapun sumber data manajemen lainnya tetap diperlukan untuk menyeimbangkan beberapa masalah yang dihasilkan dari manajemen database, antara lain administrasi database, administrasi data, dan rencana data. Yang kedua, operasi database. Menurut penggunaannya, terdapat dua kelas database, yaitu untuk aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Pada level ini operasi ini ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya mempunyai relevansi terhadap aktivitas manajerial, yakni yang pertama, konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan. Yang kedua, perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk pelaporan manajemen. Yang ketiga, rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan. Yang ketiga, berbagi data. Dan kelompok kedua tentang penggunaan database adalah untuk aktivitas manajerial, dan ini yang terpenting meliputi yang pertama itu sistem intelijen, yang kedua masalah-masalah manajemen khusus, yang ketiga model manajemen, dan yang keempat tugas kunci sistem informasi. Database dapat membantu para manajer dengan cara mengorganisasikan sistem informasi yang berkaitan dengan tugas utama manajemen. Pengelolaan database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator. Bisa juga disingkat dengan DBA. Tugas DBA terbagi menjadi 4 area utama, yaitu yang pertama, perencanaan database, meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Selain itu, DBA berperan penting dalam memilih perangkat keras dan perangkat lunak sistem manajemen database. Yang kedua, penerapan database, mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga, operasi database, mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan.
Dan yang terakhir yaitu keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database. Dalam pengelolaan database terdapat keuntungan dan kelemahan. Pertama-tama kita membahas keuntungan database, yaitu yang pertama dapat mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. Yang kedua, mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam setiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari berbagai file saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis. Organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pemakai, dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Hubungan-hubungan logis, data manipulation language, query language memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data lain dalam perusahaan karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Pembahasan yang berikutnya yaitu kelemahan dan kendala DBMS. Yang pertama yaitu memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walaupun biayanya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran yang besar bagi sebuah perusahaan kecil. Yang kedua, kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. Dan yang terakhir yaitu biaya pemrosesan data sangat tinggi.